karis, dan shalom. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 8 ayat pertama sampai ayat ke-13. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 8, verse 1 to 13. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke atas bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.
nama bintang itu ialah Absinthus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat yang lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed are he who reads and hear and obey the Word of God. Amen. Meterai ketujuh. Artinya, tujuannya, dan hiburannya. Meterai ketujuh. Apa artinya, apa tujuannya, dan apa hiburannya. Seal number 7. What is the meaning of it? The purpose of it? And the comfort of it. Dalam 2 minggu yang lalu kita belajar tentang keenam meterai yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Pasal 8 berbicara khusus tentang meterai yang ketujuh. Di dalam pasal 6 yang menjelaskan tentang 6 meterai itu, tatkala Tuhan Yesus membuka satu persatu, Rasul Yohanes menceritakan kepada kita isi dari setiap meterai. Meterai yang pertama kita melihat tentang kuda putih yang saya artikan, pahami itu sebagai perang rohani yang diizinkan oleh Tuhan agar supaya orang-orang yang mendengar pemberitaan lewat kuda putih, yaitu Injil Tuhan, hamba-hamba Tuhan Yesus, berita tentang firman kebenaran Tuhan Yesus, haruslah didengar oleh umat manusia. Dan yang tolak akan terjadi kesusahan, penderitaan, dan peperangan demi peperangan. Maka kuda hitam kita belajar muncul dalam meterai yang kedua. Maksud saya kuda merah muncul setelah kuda putih, kuda merah.
yang menunjukkan peperangan jasmania, peperangan biasa, peperangan lokal, peperangan kampung, peperangan desa, peperangan antar suku, peperangan nasional, peperangan internasional, peperangan dunia. Karena di situ terlihat damai sejahtera dicabut dan orang saling membunuh. Dan itu bukan hal yang belum terjadi. Akibat penolakan pada firman, terjadilah peperangan biasa. Setelah itu muncul kuda warna hitam yang menunjukkan peperangan ekonomi, dan terjadi ekonomi menjadi drop sehingga terjadi kelaparan dan barang makanan menjadi mahal. Setelah itu muncul kuda pucat yang menunjukkan penyakit, sampar dan lain sebagainya dan mengakibatkan kematian. Lalu meterai yang kelima berbicara tentang doa orang-orang kudus. Meterai yang keenam berbicara tentang goncangan luar angkasa, bintang-bintang, bulan dan matahari. Lalu pasal 7 berbicara tentang ada sebuah sisipan yang berbicara tentang jumlah orang percaya yang banyak, bahkan dikatakan tidak bisa dihitung banyaknya. Maka minggu lalu saya katakan dalam khotbah, judulnya berbunyi, ternyata jumlah orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus itu tidak dapat dihitung. After the explanation about the six seals, then there is a story about the uncount numbers of the believers that no one could count. A great multitude of believers that focus their worship together with the angels or the heavenly people, worship, glorifying, praising God in heaven, that we are to do the same. Now we come to chapter 8. It talks specifically about seal number 7. The seal number 7, it's so big and long, so it needs not only chapter 8, but even goes to chapter 9 up to chapter 11 and chapter 12, etc. Because in those chapters you will see also in the trumpet number 7 you got another rod of God in the explanation and the next chapters. Jadi saudara, di dalam pasal 8 ini, bukan saja pasal 8 tapi pasal 9 pun sampai dengan pasal-pasal selanjutnya berbicara tentang isi meterai yang ke-7. Jadi meterai ke-7 ini sangat dalam sekali. Dan oleh karena sangat dalam dan luas dan dampaknya begitu besar, maka membutuhkan beberapa pasal untuk dijelaskan. Oleh karena itu saudara, di dalam ayat pertama saya melihat satu hal yang beda sekali dengan apa yang terjadi di dalam pasal 6 tatkala berbicara tentang 6 meterai yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Katanya, dan ketika anak domba, tentu Tuhan Yesus yang adalah anak Allah juru selamat kita, membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Wow. Kalau saya banding, saudara bisa lihat di pasal 6 tatkala meterai 6 dibuka, dikatakan begini. Maka aku melihat anak domba, yaitu Tuhan Yesus juru selamat kita, anak Allah, Mesias, membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar
pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Meterai yang pertama dibuka, hanya terjadi suara yang nyaring dari malaikat yang berkata dengan suara besar. Malaikat sang jenderal dari malaikat, karena ini dikatakan makhluk pimpinan malaikat, suaranya besar seperti guntur. Itu dalam pembukaan meterai yang pertama. Tetapi waktu masuk di meterai ke-7, karena begitu dahsyatnya, dikatakan di sana waktu Tuhan Yesus membuka meterai yang ke-7, terjadi sunyi senyap. Saya pikir ini satu hal yang luar biasa. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. There was silence in heaven. Ini belum pernah terjadi sebelum-sebelum. Baik materi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tatkala Tuhan Yesus membuka ini kunci meterai satu persatu, tetapi tidak terjadi silent. Justru yang pertama terjadi suara memanggil, mari, mari. Yang ke-7 ada sunyi senyap. Padahal saudara tahu, dikatakan sebelum-sebelumnya itu, dikatakan siang dan malam, para malaikat, para tua-tua, itu orang-orang percaya yang dari perjanjian lama dan perjanjian baru, bersama dengan makhluk, para pimpinan-pimpinan malaikat itu, semuanya memuji, memuliakan Tuhan siang dan malam, melayani Tuhan siang dan malam. Everyone, every angel, believers, all the heavenly citizens were busy praying, worshiping, and serving and glorifying God night and day. But when it comes to chapter 8, when our Lord Jesus Christ opened the seal number 7, it was silent. And silent for half an hour. Selama setengah jam, tatkala Tuhan Yesus membuka meterai yang ke-7, terjadi sunyi senyap. Setengah jam lamanya. Saudara, saya mau menggali ayat ini karena ini satu hal yang spesial sekali yang Tuhan bukakan lewat Rasul Yohanes. Kenapa harus senyap? Why? Menurut saya ini menunjukkan sebuah event action yang sangat extraordinary, yang sangat luar biasa sekali. Dan oleh karena ini sangat luar biasa, maka betul juga setelah itu khusus bicara tentang meterai ke-7 membutuhkan begini banyak pasal. Pasal demi pasal dibicarakan tentang meterai ke-7. Nah, saya sebelum menggali lebih banyak itu, saya mau menyampaikan bahwa saya mendengar ada orang yang katakan kitab Wahyu ini hanya mimpi saja, mimpi belaka seorang Rasul Yohanes. Masa orang bermimpi bisa dengan terperinci dan nyambung dan begini panjang ini? Ini kalau orang mimpi kayak begini kan berarti dia pasti bisa tidur berhari-hari, tidak bangun-bangun. Ataupun dia bangun tidur ini tidak nyambung. Masa mimpinya kok nyambung semua? Saudara kan pernah mimpi juga, pasti tahu. Mimpi itu tidak mungkin sambung. Mimpi malam ini, besok mimpi pasti lain lagi. Karena tidak mengontrol. Ini mimpi ini seperti dikontrol gitu. Jadi ini bukan mimpi. Ini memang revelation. Wahyu yang Tuhan
direct, tunjukkan, bukakan kepada Rasul Yohanes, untuk Rasul Yohanes sampaikan kepada jemaat di Asia Kecil sekaligus kita sekarang pada saat ini, agar jemaat sepanjang abad belajar, memahami dan mengerti dan dapat dikuatkan dan dihiburkan dan tahu membaca tanda zaman di akhir zaman, supaya tatkala terjadi hal-hal seperti yang digambarkan, disampaikan, itu janganlah menjadi takut dan khawatir dan menjadi pesimis, tetapi menjadi kuat dan berani dan siap melayani Tuhan dan melihat betapa hebatnya Tuhan, dan bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini, termasuk peperangan dan lain sebagainya, dan goncangan-goncangan dunia bahkan alam terjadi, bukan terjadi secara begitu saja atau kebetulan saja, tetapi itu diatur, dikontrol oleh Allah lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang membuka meterai ini. Dan bagian yang ketujuh ini sangat dahsyat. So super amazing, extraordinary event where our Lord Jesus Christ opened the seal number 7 here. And so it was silent for half an hour, setengah jam, sunyi senyap. Kenapa sunyi senyap? Karena ini menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa powerfulnya, betapa luar biasanya peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi tatkala meterai ini dibuka. Dan kita akan belajar ini minggu ini, selanjutnya minggu depan, dan seterusnya, tentang isi meterai yang ketujuh, yang di dalamnya terdapat 7 sangkakala. Inside there you have the 7 trumpets with its meaning and revelation that gives by our Lord Jesus Christ as the ruler of the history of the action, activities in the world as well as in heaven. Dengan menyatakan sunyi senyap, itu juga menunjukkan betapa Tuhan Yesus ini dihargai dan dihormati. Dengan sunyi senyap ini menunjukkan betapa dia punya power dan punya kuasa. Hanya buka meterai ke-7 saja terjadi sunyi senyap. Sekaligus tatkala menunjukkan sunyi senyap ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa signifikannya meterai ke-7 ini. Dan oleh karena itu saudara dan saya perlu pay attention. You and me should pay attention because of this extraordinary significant of this seal number 7. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. There are 7 angels, and the 7 angels are given 7 trumpets that they're going to blow it up with its meaning. Mereka akan meniupnya, dan kita akan belajar satu persatu. Dan datang juga kalau mereka meniup, juga terjadi peristiwa demi peristiwa yang perlu kita pahami. We need to understand that. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil
pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saya membaca ayat 3, 4 dan ayat ke-5 ini karena dia punya makna bersama. I read these verses together because 3 verses here have the same meaning, connection and context about the relationship of the prayers of the believers and the action of justification of God towards the evil doers, towards the persecutions and the killing and all kind of things that have been done by the unbelievers towards the believers. And that's connect with chapter 6. Ini ada hubungannya. Jadi pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 ini saya baca karena ini ada hubungannya di antara doa dari orang-orang percaya yang mati karena firman, karena iman, menjadi martir dan menjadi syahid, dibunuh, dianiaya dan dibunuh karena firman. Doa-doa mereka itu didengar oleh Tuhan dan dilaksanakan oleh Tuhan. Nah, ayat-ayat ini saya mau hubungkan dengan ayat sebelumnya dari pasal yang ke-6 agar supaya kita lihat bagaimana doa-doa kita ini dijawab. Ada saatnya Tuhan jawab, ada kala Tuhan seperti menunda doa kita, tetapi Tuhan punya cara. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menjawab doa orang percaya. Itu ada di dalam Meterai yang ke-5 dari pasal yang ke-6. Saya baca supaya kita bisa paham maksudnya. I'm going to read chapter 6 about the seal number 5 so that we understand the connection with these verses. Dan ketika anak domba itu, ayat yang ke-9 dari pasal 6, verse 9 of chapter 6, membuka meterai yang ke-5, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, ini doa mereka. Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saya kira ayat-ayat ini penting untuk kita baca supaya kita bisa paham ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Bagi saya ini luar biasa. Dan bagi saya ayat 3, 4, 5 dan dihubungkan dengan ayat yang ke-9 dari pasal 6 ini adalah isi doa dari orang-orang percaya yang mana dijawab dan direalisasikan oleh Tuhan di dalam ayat yang selanjutnya. Tatkala bicara tentang sangkakala itu. Sangkakala ini adalah jawaban kepada doa, jawaban atas doa yang disampaikan dan diangkat dan diberikan oleh orang-orang percaya, saudara dan saya. Jadi saudara jangan main-main dengan doa. Saudara jangan pikir saudara berdoa dan mungkin Tuhan tidak dengar karena sudah doa lama. Ini jawabannya. Tatkala doa orang kudus itu diangkat, dikatakan di sana malaikat datang dan pegang dengan dupa dan selalu dupa itu dan kemenyan itu ada hubungannya dengan doa. Kalau saudara pelajari itu di perjanjian lama juga begitu dan orang Yahudi paham betul. Dan saudara juga harus paham bahwa tatkala berbicara tentang pedupaan, bicara tentang kemenyan, itu ada hubungannya dengan doa, permohonan. Nah, disinilah permohonan dan doa orang percaya itu disampaikan dan luar biasa. Dikatakan
Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, setelah itu dinaikkan ke Allah dan Tuhan Allah terima. Maka malaikat itu mengambil pedupaan itu, dalam arti juga hubungan dengan permohonan itu diisi dengan api. Api dari mezbah diisi ke dalam pedupaan itu, baru dilempar ke bumi. Ini bahasa kiasan yang menunjukkan justifikasi. Keadilan dari Allah diwujudkan. So now you see when the angels throw down this thing. I see in English for a second, chapter 8 verse 5. It's actually talking about the censer filled with fire from the altar. The censer. In Indonesia it says pedupaan. Jadi pedupaan itu diambil dan dilempar ke bumi. Dan apa yang terjadi dalam ayat yang kelima, dikatakan waktu malaikat itu melemparkannya atau melemparkan pedupaan itu ke bumi, maka meledak. Bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Mari saya baca dalam bahasa Inggris. Let me read in English as well. And there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Waktu dilempar terjadi gempa bumi, terjadi kilat, terjadi guntur. Ini adalah bahasa kiasan bagaimana cara Tuhan menunjukkan keadilannya di dalam menjawab doa orang-orang percaya, dari saudara dan saya. Maka doa itu dijawab dengan ayat yang ke-6 dan seterusnya. Jadi ayat yang ke-6 ini merupakan pelaksanaan perwujudan realisasi dari doa yang disebutkan dalam ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 dari pasal 8 dan dari pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya pikir ini penting supaya saudara dan saya bisa merasa terhibur bahwa tujuan dari ayat-ayat ini kita belajar tentang bagaimana doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. You and me can learn that our prayers are listened, heard by God. When will He answer? That is His time. And you already hear and read that before. Kapan Dia menjawab? Itu waktu Tuhan. Dan sekarang ayat 6 akan menjelaskan bagaimana jawaban doa. Tetapi yang paling penting bahwa apa yang kita doakan, Tuhan mendengar, mencatat, dan mengaplikasikan, menjawab, dan akan membuat. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak abaikan, Tuhan tidak menyepelekan doa saudara dan saya. Dan ini lihat buktinya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Nah, ayat 6 dan seterusnya ini harus kita paham dari ayat-ayat sebelum, karena ini merupakan realisasi dari doa. Atas permohonan orang percaya, Tuhan melaksanakan
justifikasinya atau keadilannya dan melaksanakan penghukuman bagi orang-orang yang telah berbuat salah atau yang jahat. Maka ketujuh malaikat itu memegang 7 sangkakala dan bersiap-siap untuk meniup. Saudara, luar biasa dikatakan bersiap-siap, berarti they are ready to blow the trumpet. Why this is important? When it says ready to blow the trumpet, that shows that they cannot blow it without the command of our Lord Jesus Christ. Verse 6. Then the 7 angels who had the 7 trumpets prepared to sound them. Siap untuk meniup sangkakala. Nanti ayat 7 baru mulai. Sangkakala mulai dibunyikan oleh malaikat pertama, kemudian malaikat kedua, malaikat ketiga, malaikat keempat, malaikat kelima, malaikat keenam, sampai seterusnya malaikat ketujuh. Kita akan pelajari satu persatu di pasal 8 ini. Sebelum kita belajar ayat yang ketujuh tentang arti, tujuan, dan hiburan dari setiap peniupan sangkakala, saya berpikir ada baik untuk kita memahami dulu arti dari sangkakala itu sendiri. I think it's important for you and me to understand the meaning of the trumpet itself. Why our Lord Jesus Christ using trumpet? Ya, why trumpet? Di Perjanjian Lama, saudara, trumpet atau sangkakala ini biasa dipakai dan disuruh dan diatur oleh Tuhan agar tatkala jemaat mau dikumpul dalam acara seremoni, perkumpulan untuk bersama-sama mengadakan upacara-upacara, itu dipakai trumpet. Seperti begitu kira-kira. Seperti begitu. Contoh. Dan tatkala trumpet itu ditiup, itu bunyinya menggaung dan orang sudah mengerti. Ini artinya dipanggil untuk berkumpul. Ini artinya perhatikan. So that means you pay attention. This very important thing is coming. Ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan tatkala trumpet dibunyikan. Hal yang penting salah satunya tadi saya bilang upacara. When they do any ceremonial important big, the trumpet is being blown. And people understand. Let's go together. Next. If trumpet is being blew up and make the sound of trumpet, there is also meaning of coming together to worship. So when they worship, they call to worship, to glorify God, they use the trumpet. There's also another event that they use for trumpet, and you know maybe, and me might know, that is for war. Jadi sangkakala itu kalau dibunyikan itu untuk upacara, untuk pujian, untuk buat acara yang besar yang perlu ada perhatian, atau trumpet itu ditiup tatkala mau adakan penyembahan atau ibadah bersama, atau dipakai untuk persiapan perang. Jadi kalau sudah dia bunyinya itu ada pasti diatur bahwa untuk perangnya bunyi begini, untuk worship begini, pasti sudah diatur sehingga orang sudah ngerti. They understand the meaning of each sounds of trumpet. And that's why I say about those 3 things that I found out. Jadi ada 3 poin penting. Nah, kenapa saya sebut ini? Kesimpulannya bahwa setiap kali ada bunyi trumpet itu berarti ada sesuatu yang sangat penting. Orang tidak meniupkan trumpet, tidak disuruh untuk tiup trumpet
atau sangkakala itu hanya begitu saja, tetapi ada maksud besar. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa mereka 7 malaikat itu berdiri di sana dan Tuhan memberikan kepada mereka 7 sangkakala yang harus ditiup, dan tatkala ditiup harus ada perhatian karena hal besar terjadi. Dan berarti kalau bukan seremoni, kalau bukan worship, perang. Dan saya lihat di dalam ayat selanjutnya berbicara tentang isi tiupan sangkakala persangkakala, sepertinya terjadi perang dari angkasa. Mari kita melihat peristiwa yang terjadi. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala. Tatkala dia meniup sangkakala itu, ayat 7 katakan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya ini dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ini satu makna simbolis yang dalam sekali. Bagaimana Tuhan menjawab doa orang-orang yang percaya tentang kejahatan-kejahatan yang dibuat terhadap orang percaya. Tuhan turunkan justifikasinya lewat gambaran trompet ini tentang dahsyatnya hukuman Tuhan. Dan terjadi penghancuran terhadap dunia agriculture, dunia pertanian. Rumput-rumputan hijau hangus. Pohon-pohon terbakar. Ini adalah bahasa yang menunjukkan penghancuran terhadap aspek pertanian, aspek kehutanan, perkebunan. Malaikat yang pertama dengan trompet atau sangkakala yang pertama datang menghancurkan aspek-aspek ini. Nah, kalau terjadi penghancuran, penghangusan, maka kehidupan manusia yang ada juga terancam kehidupannya. Terus pertanyaannya, why? Kenapa? Maunya Tuhan begini supaya orang-orang yang ada, yang melihat ini, bertobat dari kesalahannya agar diselamatkan. Tetapi saudara baca terus nanti, ada juga yang tetap tidak mau bertobat. Maka penghukuman datang lagi dan datang lagi. Setelah penghukuman terhadap bumi dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Setelah pertanian, perkebunan, kehutanan kena, sekarang terjadi terhadap bidang kelautan. Ikan-ikan, semua yang ada di laut sepertiga itu menjadi sasaran dari penghukuman ini. Jadi saudara lihat di sana, aspek demi aspek dihancurkan. Nah, kalau saudara dengar begini,
Saudara, saya bisa berpikir kira-kira apa hubungannya. Saya melihat ini hubungannya dengan kitab Kejadian. I see this with the creation in Genesis. In Genesis, God created the heaven and earth. And it happened. The cosmology is there. The cosmos is being created nicely for human being. But in here, because of the sin, the cosmos seems to being destroyed slowly. Because of the sin. Karena dosa, kosmos yang Tuhan ciptakan untuk kehidupan manusia dihancurkan. Bagian pertama dari kosmos adalah bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang kehutanan, pohon-pohon, semua yang berhubungan dengan kehidupan makan minum itu terancam dan dihancurkan. Sekarang kosmos yang lain yaitu bidang kelautan dihancurkan oleh api. Nah, saya lihat di sini, saudara, selalu dikatakan api, api, api. Saya lihat di ayat 7, hujan es bercampur api. Ayat 8 itu di sangkakala pertama. Sangkakala yang kedua, gunung besar, tapi gunung itu bernyala-nyala dengan api. Jadi Tuhan gunakan api. Nah, saudara ingat juga api di neraka juga. Api itu menunjukkan justifikasi, menunjukkan penghakiman. Jadi inilah cara penghakiman Tuhan, gunakan api. Nah, kalau saudara hubungan api-api ini dengan yang di atas, mezbah tadi, doa orang percaya, itu waktu dilempar itu diisi dengan api. Lihat, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparnya ke bumi. Api, api, api. Itulah api justifikasi, api penghakiman, api penghukuman, api keadilan sebagai jawaban doa dari orang-orang percaya. Tuhan menjawab doa orang-orang percaya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala yang ketiga, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor api lagi. You see the fire and fire and fire all the time from the first angel, second angel, third angel. It's connect with the fire that being mentioned also about the prayers of the believers. Fire of justification, api pengadilan. Mari kita lanjut. Menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Agriculture, pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, perairan sekarang. Jadi ini semua yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu terancam. Makanya dikatakan juga bahkan manusia mati tatkala Absinthus itu jatuh dengan cairannya itu meleleh sini sana, dan terjadilah pengaruh terhadap sungai-sungai dan mata-mata air menjadi Absinthus, dan banyak orang yang mati. Saudara dan saya lihat di sini. Jadi isi dari kosmos, dunia, bumi ini yang Tuhan ciptakan, yang dulunya Tuhan ciptakan dengan bagus, manis untuk keenakan dan keindahan kehidupan manusia. Kalau dia tidak jatuh dalam dosa, ya sebenarnya tidak. Tapi sekarang akibat dosa dan ketidaktaatan pada pemberitaan Injil, kebenaran dan kejahatan yang dibuat oleh manusia, inilah yang manusia terima. Maka kosmos menjadi terancam dan dihancurkan sepertiga. Nah, saudara, sepertiga.
Sepertiga ini dilihat oleh Rasul Yohanes. Saya melihat sepertiga ini menunjukkan cukup luar biasa besar, banyak. Tetapi ada 2/3 yang tidak kena. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada 2/3 itu untuk you take the time and repent. Repent from your sin. Itu saya lihat di situ. Masih ada kasih Allah dalam memberikan 2/3 itu. 1/3-nya habis. Penghukuman Allah datang bagi dunia atau di bumi lewat peniupan sangkakala yang disimbolisasikan, diperlambangkan, diberikan kiasan dengan peniupan trompet atau sangkakala. Pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan saya tetap melihat ini dengan hubungannya dengan api. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah 1/3 dari matahari, 1/3 dari bulan, 1/3 dari bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap dan 1/3 dari siang hari tidak terang, dan dengan demikian juga malam hari. Kosmos terancam, bumi terancam, bidang-bidang kehidupan terancam di bumi, tetapi bukan saja bumi, ternyata di atas angkasa pun terancam. Matahari tentu ada hubungannya juga dengan panas dan api, terancam di sana. Nah saudara, kalau matahari itu terganggu, kehidupan juga terganggu. Bulan terganggu, kehidupan kita juga terganggu. Bintang-bintang terganggu, kita juga kehidupan itu terganggu. Jadi saudara lihat di sini, di dalam pasal 8 ini bicara tentang 4 malaikat dengan 4 sangkakala. Berbicara tentang penghancuran pada 1/3 bagian dari kosmos. Ciptaan Allah yang Tuhan Allah ciptakan sebenarnya bagus untuk kehidupan manusia, sekarang dihancurkan karena kesalahan manusia dan kejahatannya, dan sekaligus merupakan jawaban doa terhadap orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan itu, di mana Tuhan menunjukkan keadilannya. So God shows His justification by destroying some parts of the cosmos that's for human beings' life. And the point is that the people should see this and repent. Tujuannya adalah supaya mereka itu bertobat dan menerima dan mengakui Tuhan sebagai Allah pencipta dan penyelamat. Itu tujuannya. Nah, saya melihat ini saudara dihubungkan dengan apa yang terjadi di kitab Keluaran, yang menurut saya ada kemiripannya. Saudara buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, saudara akan temukan kemiripan dengan apa yang dikatakan di dalam pasal 8 kitab Wahyu. Mari saudara kita bersama-sama melihat kemiripan-kemiripan. Let's see the similarities between the plagues in Exodus chapter 7, 8, 9, 10, 11 with the trumpets in the 4 trumpets here. If you go with me carefully, I will show you the comparison. Kalau saudara lihat dengan saya bersama, saya akan menunjukkan perbandingan di antara malapetaka dari kitab Wahyu pasal 8 dengan tulah yang terjadi di Keluaran. Kalau saudara lihat dalam sangkakala pertama, terjadi pohon-pohon menjadi hangus dan rumput-rumput pun menjadi hangus, terbakar. Itu saudara bisa banding dengan Keluaran pasal ke-9 ayat 13 sampai ayat 34. Di dalam pasal
Keluaran pasal 9 itu berhubungan dengan bagaimana kedatangnya jatuhnya hujan es yang mana menghancurkan akan daerah tanah lahan-lahan yang ada di Mesir. Itu yang saya lihat poin pertama. Nah, poin kedua, tatkala saudara lihat sangkakala kedua dan sangkakala ketiga, saudara lihat ada air laut menjadi darah. Sangka ketiga juga berbicara tentang bintang yang besar itu dan sungai-sungai dan mata-mata air itu terancam. Itu mirip dengan tulah yang pertama tentang air menjadi darah. You see the first plagues? The water, the rivers changing into blood in Egypt. That you can see in Exodus chapter 7 verse 20 to 25. Similarity. Agak sama ke situ. Kemudian sangkakala yang keempat berbicara tentang matahari, bulan dan bintang menjadi gelap. Itu ada hubungannya dengan tulah nomor 9, yaitu dalam Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. If you see in Exodus chapter 10, you will find out about the similarities between plagues number 9 and trumpet number 4 in connection with the darkness. Darkness. Similar. And then if you continue in next chapter, chapter 9, etc., you will find out also the trumpet number 5 and number 6. You can see also it's similar with plagues number 8 and number 10. So, when I say it here, I just want to see how God shows the justification so that the Egyptian can pray, can believe, can repent and acknowledge the power of God. Sama seperti orang Mesir harus mengakui akan kuasa dan kehebatan Allah waktu di perjanjian lama dengan menunjukkan tulah-tulah itu. Maka sekarang dengan mendengar akan sangkakala ini, saudara dan saya juga belajar untuk bagaimana mengintrospeksi diri kita. Dan bagi yang tidak percaya, diminta untuk percaya Tuhan supaya tidak kena dengan ini. Nah, untuk itu saya mau hubungkan dengan bagaimana kita, kan ini bulan Desember. Bulan kita dalam tradisi merayakan, mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam merayakan Natal? Natal itu kan kapan saja kita bisa rayakan, kan di Alkitab juga tidak sebut tanggal berapa. Tetapi yang paling utama itu bukan tanggalnya, tetapi the presence of our Lord Jesus Christ came. God became flesh. Tuhan Allah yang adalah Allah datang lewat anaknya menjadi manusia. Anak tunggal Allah menjadi manusia. Lahir. Kapan lahirnya itu perdebatan, itu bukan penting. Karena Alkitab juga tidak catat. Yang paling utama bahwa dia datang. Dan itu diakui dan orang tahu dia datang. Di mana-mana semua orang, segala macam agama akui bahwa dia ada itu. Dan dia ada ini yang paling kita harus rayakan keadaannya, kehadirannya. Tetapi bagi saya selain kita merayakan kehadiran dan kelahirannya itu yang sudah terjadi, tetapi yang kedua selain merayakan itu di dalam merayakan Natal, kita harus merayakan dengan menyambut kedatangannya yang kedua. So your point and your calling in order to celebrate the Christmas is not only to remember his birthday, his birth, but the most important is besides remember his birthday or his coming, at that first time we have to prepare ourselves to his second coming. Jadi, saudara, apa maksud kita belajar kitab Wahyu dan apa hubungannya dengan Natal? Saya berpikir
hubungannya sangat dalam. Injil berbicara tentang kelahiran Tuhan. Yang pertama, the gospel talking about the birth of our Lord Jesus Christ. But when you study about the revelation, then you not only sing about the coming of our Lord Jesus Christ on the first time, but more than that, about the second coming of our Lord Jesus Christ. Maka bagaimana hubungan Wahyu dengan Natal? Wahyu pasal 8 menjelaskan kepada kita bagaimana umat Tuhan, bagaimana orang di dunia perlu mendapat kesadaran untuk bagaimana menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Be prepared because He's coming. Siap diri dan berjaga-jaga karena Dia sedang datang. Dia datang yang kedua kali. Jadi saudara, di dalam merayakan Natal jangan saja kita melihat kelahirannya, kedatangannya yang pertama, tapi sekaligus menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua. Dan inilah maksud kita belajar kitab Wahyu. Dengan melihat berbagai macam peristiwa dahsyat yang dibuat oleh Tuhan di dalam menghakimi bumi, sekaligus mari kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang agung. Jadi saudara, kesimpulannya pasal 8. Tatkala kita belajar tentang meterai yang ke-7, menjelaskan tentang dahsyatnya meterai terakhir ini. Tentang luar biasanya meterai yang terakhir ini. Tentang betapa Tuhan menjawab doa orang-orang yang percaya. Tentang bagaimana justifikasi Tuhan ditunjukkan. Tujuannya supaya kita lihat kasih Allah, kuasa Allah, keadilan Allah, kesetiaan Allah, kebaikan Allah. Itu. Setelah kita melihat artinya, kita melihat tujuannya. Dan kemudian kita bisa melihat hiburan bagi kita. Bahwa apa hiburannya? Bahwa kita mendapat kekuatan perhatian dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang percaya. Bahwa Tuhan menjawab doa-doa orang percaya. Bahwa Tuhan adalah adil dan benar. Dan bahwa orang yang percaya dalam Tuhan Yesus itu diselamatkan. Dan bahwa barang siapa yang berbuat jahat dan tidak mendengar akan Tuhan punya firman, dia akan dihukum. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Dan dalam ayat yang terakhir dikatakan celakalah mereka yang diam di bumi, karena masih ada lagi 3 sangkakala. Itu bahkan diungkapkan oleh burung Nasar yang terbang tinggi dan memberikan pengumuman. Ini bahasa simbolik lagi yang menyatakan pernyataan betapa penghukuman Allah itu belum habis. Dan kita akan belajar lagi tentang penghukuman di dalam ketiga sangkakala dengan ketiga malaikat yang berikut. Apapun yang terjadi, saudara dan saya boleh ingat bahwa yang ini tidak terjadi secara kebetulan, tidak terjadi begitu saja, tetapi terjadi karena jawaban Tuhan atas doa. Ini terjadi karena pembukaan rahasia dan pembukaan sil. Tuhan Yesuslah yang atur. Ini terjadi karena Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa membuka rahasia ini sehingga kita mengerti. Sehingga di akhir tahun ini, bahkan merayakan Natal di bulan Desember ini, saudara dan saya
diajar, ditolong untuk melihat betapa berkuasanya Tuhan Yesus, betapa yang mengontrol, yang mengatur, yang memelihara, yang memimpin semua yang ada di bumi ini, dan apapun yang terjadi ada di bawah pimpinan, dan Dia datang. He's coming. Be prepared. Dia datang. Siapkanlah dirimu. Maranatha, Maranatha. Tuhanmu datanglah. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Tuhanmu datang. Maranatha. Merry Christmas. Bagi kita semua, selamat merayakan hari Natal, mengingat kedatangan Dia yang pertama, tapi juga Maranatha, kedatangan Dia yang kedua. God bless. Tuhan berkati. Karis dan Shalom.